Drama Korea. Menantu presiden menyamar penjual sate untuk menguji keluarga istri, tapi diremehkan dan dipaksa cerai. Bagian 1. Awal penyamaran, awal luka. Angin musim gugur berhembus pelan saat Lee Jae-min, putra tunggal Presiden Korea Selatan, berdiri di balkon kediaman presiden. Di bawahnya, penjagaan ketat, kilatan kamera para wartawan, dan deretan mobil hitam menciptakan dunia yang selalu membelenggunya sejak kecil. Banyak yang iri dengan hidupnya, tetapi tidak ada yang tahu. Ia tidak pernah merasakan hidup sebagai dirinya sendiri, hanya sebagai putra presiden. Di depannya, seorang pria berdiri tegap, Sekretaris Yo, orang kepercayaan presiden. Rencana Anda akhirnya ingin dijalankan, Tuan Muda? Jae-min menutup matanya sejenak. Wajah lembut istrinya, Park Eun-chae, muncul di pikirannya. Gadis sederhana yang ditemuinya secara tidak sengaja di pusat relawan penyelamat hewan 3 tahun lalu. Gadis yang membuatnya merasakan cinta yang tidak pernah ia pikirkan akan ada. Ya, jawabnya pelan. Aku harus tahu, apakah keluarganya benar-benar menerimaku karena aku suaminya atau karena statusku. Sekretaris Yo sedikit ragu. Jika Anda melakukan ini, Anda harus siap. Keluarga rakyat biasa tidak selalu mudah ditebak. Jae-min tersenyum kecil. Karena itu, aku ingin mencoba. Dan dimulailah rencana yang diatur rapi. Ia akan menyamar sebagai penjual sate keliling selama 3 bulan. Hanya Eun-chae yang akan tahu. Keluarganya tidak, tetangganya tidak, dunia tidak. Statusnya sebagai putra presiden akan ditutupi sedalam mungkin. Rumah keluarga Eun-chae berada di pinggir Busan, sebuah daerah sederhana dengan gang sempit, suara anak-anak bermain, dan aroma ikan pasar tradisional. Jae-min datang dengan pakaian lusuh, rambut sedikit berantakan, dan gerobak sate kecil yang sengaja dibuat agar terlihat tua. Ibunya Eun-chae, Nyonya Park, adalah orang pertama yang menyambut mereka. Namun bukan sambutan hangat, melainkan tatapan dari atas ke bawah. "Ini suamimu?" tanya Nyonya Park dengan nada kecewa. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksukaan. Eun-chae menggenggam tangan Jae-min. "Ibu, dia memang tidak kaya, tapi dia pekerja keras, dia baik." "Hah, pekerja keras apanya?" Nyonya Park mendengung, lalu melirik gerobak sate yang dibawa Jae-min. "Jualan sate, masa depanmu gelap, nak." Jae-min menunduk sopan. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Ibu." Ayah Eun-chae masuk saat itu, tangan masih memegang ember cat. "Apa itu? Penjual sate?" Ya Tuhan, Eun-chae bisa menikah dengan orang jauh lebih baik. Kenapa malah begini? Kalimat itu menusuk hati Jae-min, namun ia diam. Ia datang memang untuk diuji. Di hari pertama tinggal di rumah keluarga istrinya, Jae-min langsung digunakan seperti pekerja tanpa bayaran. "Jin-ho, tolong bantu pindahkan tumpukan beras itu," teriak ayah Eun-chae. "Jin-ho, gerobak itu dorong ke ujung gang. Jin-ho, jat pam rusak, perbaiki. Jin-ho, jemuran jatuh, angkat." Sementara itu, sang kakak ipar, Miradialah, bahkan lebih kasar. "Kau sudah menikahi adik kami, jangan hanya numpang makan. Kerja sana-sini itu dasar kewajibanmu." Setiap kalimat menusuk harga dirinya, tetapi Jae-min tetap tersenyum. Di hatinya, ia berkata, "Teruskan saja, aku ingin melihat sampai mana mereka meremehkanku." Namun ada satu hal yang membuatnya ragu. Wajah Eun-chae yang semakin hari semakin sedih. Ia sering mematung di dapur, matanya berkaca-kaca, menatap suaminya yang diperlakukan seperti buruh. "Maafkan aku," bisik Eun-chae malam itu, saat mereka berdua berada di kamar kecil mereka. "Aku tidak menyangka ibu dan ayah akan bersikap sejauh ini." Jae-min mengusap rambut istrinya. "Tidak apa-apa, kita menjalani ini bersama." Ia tersenyum lembut. Tetapi jauh di dalam hatinya, luka mulai terbentuk. Mantan pacar Eun-chae muncul. Kehidupan mereka semakin rumit saat Kang Do-hyun, mantan pacar kaya yang ditinggalkan Eun-chae karena sikap kasarnya, muncul kembali. Ia datang dengan mobil sport mencolok, memamerkan jam tangan mahal, dan meremehkan Jae-min terang-terangan. "Jadi ini suamimu sekarang?" Do-hyun tertawa sambil menepuk pundak Jae-min. "Wah, dari semua pria yang ada di dunia, kau memilih penjual sate?"
Encai gregetan. "Dohyun, pergi!" Tapi Dohyun tidak terima. "Aku hanya prihatin, kau layak mendapatkan seseorang yang bisa menjagamu, bukan pria yang bahkan tak mampu membelikanmu cincin." Keluarga Encai diam, bahkan seolah mendukung ucapan Dohyun. Dohyun menoleh ke keluarga itu. "Aku kenal Encai sejak lama. Jika kalian ingin dia hidup nyaman, aku bisa memberikannya." Nyonya Park diam. Ayah Encai menunduk. Keduanya tidak membela Jaemin. Dan itu membuat Jaemin sadar. Ia bukan hanya diuji, ia sedang diusir secara perlahan. Suatu malam, fitnah Dohyun menyebar di lingkungan itu. "Suami Encai itu penipu. Dia punya hutang ratusan ribu won. Dia menikahi Encai hanya karena ingin menumpang." Informasi itu palsu dan sengaja dibuat Dohyun. Namun keluarga Encai tidak menyaring kebenaran. Mereka percaya begitu saja. Ayah Encai mendobrak kamar kecil mereka. "Keluar, aku sudah muak menampung pria sepertimu." Jaemin keluar, mencoba menjelaskan. "Ayah, itu tidak benar, saya tidak..." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Jaemin. Lalu pukulan bertubi-tubi menghujani perutnya. "Kau hanya membawa sial pada keluarga kami," teriak ayah Encai. "Kau membuat nama kami jelek, lebih baik cerai saja." Encai menjerit mendekati mereka. "Ayah, hentikan!" Tapi Dohyun memegangi lengannya agar tidak campur tangan. Di tengah hujan yang mulai turun, ayah Encai mendorong Jaemin keluar rumah. "Pergi, jangan pernah kembali." "Terima kasih." Hujan mengguyur deras. Jaemin berdiri mematung, wajahnya lebam, tubuhnya basah diguyur hujan dan luka batin. Encai merobek genggaman Dohyun dan berlari menghampiri suaminya. Ia memeluk Jaemin erat, tubuhnya ikut basah. "Jangan pergi," isaknya. "Tetaplah di sisiku." Jaemin menatapnya dengan mata merah. "Jika aku pergi, apakah kau akan bahagia?" Encai menggeleng cepat. "Tidak, kau adalah rumahku." Kata-kata itu menghancurkan sisa pertahanan Jaemin. Ia menutup mata dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin merenggut identitasnya kembali. Ingin menghentikan penyamaran. Ingin menunjukkan siapa dia sebenarnya. Namun ia masih menahan diri. Ia ingin melakukannya dengan cara yang tak akan membuat Encai disalahkan. Pengungkapan yang dimulai secara tak terduga. Keesokan pagi, gang kecil itu digemparkan oleh suara deretan mobil hitam memasuki lingkungan sempit. Sirene kecil berbunyi pelan, diikuti oleh puluhan bodyguard bersetelan hitam. Penduduk keluar rumah. Tetangga-tetangga kaget. Nyonya Park panik. Ketika pintu mobil paling depan terbuka, Presiden Korea sendiri turun. Semua orang membeku. Ayah Encai jatuh tersimpuh ketakutan. Dohyun gemetar. Dan di belakang presiden turunlah seseorang. Tidak lagi lusuh. Tidak lagi membawa gerobak. Tidak lagi Jinho si penjual sate. Melainkan Lee Jae-min, pewaris negara. Semua benar-benar diam. Presiden menatap keluarga Encai lama. Lalu berkata dengan suara datar namun tajam. "Dia bukan penjual sate biasa. Dia putra saya, menantu kalian. Dan kalian memperlakukannya seperti sampah." Encai menutup mulutnya, terisak. Jaemin berjalan ke arahnya, menghapus air matanya. "Aku tidak marah karena mereka meremehkanku," ujarnya lirih. "Tapi karena mereka menyakitimu." Ia menatap keluarga istrinya, tajam. "Aku datang bukan untuk balas dendam. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan kini, aku tahu jawabannya." Baru beberapa jam lalu ia berada di rumah kecil keluarganya, kini ia memasuki tempat paling dijaga di seluruh Korea Selatan. Sebelahnya, Jaemin berjalan tenang, tetapi tangannya menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah mengatakan, "Kau tidak sendiri." Puluhan bodyguard berbaris, membungkuk hormat ketika mereka lewat. "Selamat datang di rumah baru kita," bisik Jaemin pelan. Namun Encai tak bisa menyembunyikan kecanggungan. Semua mata tertuju padanya. Semuanya memanggilnya Nyonya Lee, gelar yang bahkan belum ia pahami. Di belakang mereka, Presiden Lee, ayah Jaemin, berjalan diam.
Wajahnya tegas, tak menunjukkan emosi. Tapi, Encai bisa merasakan presiden itu sedang menilai dirinya. Sementara itu di Busan, keluarga Encai belum bisa menerima fakta bahwa menantu mereka adalah putra presiden. Ayahnya menatap kosong ke arah pintu rumah mereka yang tadi pagi menjadi saksi konvoi mobil kepresidenan. Aku memukul menantu presiden, gumamnya pelan, wajah pucat. Nyonya Park menangis lirih. Bagaimana kalau mereka menuntut kita? Bagaimana kalau kita masuk penjara? Miradia, kakak Encai, justru mencubit pipinya sendiri. Aku tidak percaya. Aku menyuruhnya cuci piring setiap pagi. Semua ketakutan, semua menyesal. Namun penyesalan itu tidak menghapus luka yang telah mereka berikan pada Jaemin dan terutama pada Encai. Bagaimana kalau Encai tidak mau lagi mengakui keluarga ini? Bisik Nyonya Park lirih. Tak ada yang menjawab. Mereka tahu itu mungkin saja akan terjadi. Kamar yang disiapkan untuk Jaemin dan Encai sangat luas, jauh dari kamar kecil sempit di rumah keluarganya. Ada balkon besar, karpet lembut, laci-laci penuh kemeja mahal, dan kamar mandi sebesar ruang tamu. Encai berdiri kaku di tengah ruangan. Apakah aku benar-benar pantas di sini? Bisiknya. Jaemin tersenyum, membalikan tubuhnya, memeluknya dari belakang. Tempat ini bukan soal pantas atau tidak. Ia mencium kepala istrinya pelan. Tempatmu adalah di sisiku. Namun bahkan ucapan itu tak mampu menghilangkan ketakutan Encai. Ia tahu publik tidak akan mudah menerima wanita biasa menjadi menantu presiden. Media akan memburunya. Lawannya politik akan memanfaatkan dirinya. Dan ia takut menjadi beban bagi suaminya yang ia cintai. Saat makan malam pertama mereka di ruang makan formal, suasananya dingin. Di ujung meja panjang, Presiden Lee meletakkan sumpitnya dan menatap Encai. Kalimat pertamanya bukan salam, bukan selamat datang, melainkan, "Kau harus sadar bahwa berada di samping putra saya berarti seluruh hidupmu akan berubah." Encai menelan ludah. Presiden melanjutkan, "Kau akan diawasi publik, diserang lawan politik, dan menjadi titik lemah keluarga kami." Jaemin menatap ayahnya tajam. "Ayah," Presiden mengangkat tangan, memotong. "Namun, Jaemin telah memilihmu, dan aku menghormati itu. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan pernah menyakiti hati anakku." Kalimat itu membuat Encai menunduk lebih dalam, menggigit bibirnya. "Aku tidak akan menyakitinya, Yang Mulia Presiden," jawabnya lirih. "Aku mencintai dia jauh sebelum aku tahu siapa dirinya." Presiden menatapnya lama, lalu mengangguk pelan, pengakuan kecil bahwa ia menerima cinta Encai meski tidak sepenuhnya. Di ruangan gelap jauh dari Blue House, seorang pria berkemeja hitam menatap layar besar yang menampilkan foto Jaemin dan Encai. Ia bukan politisi biasa. Namanya Senator Choi Kang-sok, orang yang paling ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden Lee. "Putra presiden menikahi rakyat biasa ya," gumamnya sambil tersenyum miring. Ini adalah titik lemah, titik paling empuk. Di sampingnya seorang perempuan berdiri, Han Yuri, mantan sekretaris pribadi Jaemin yang pernah diam-diam mencintainya. Ia mengamati foto-foto itu dengan mata penuh kebencian. "Dia menikah dengan wanita miskin itu," gumam Yuri pelan, suaranya bergetar. "Wanita yang bahkan tidak pantas masuk istana." Senator Choi menepuk bahunya. "Kau ingin melihat pria itu menderita, kan?" Yuri menatapnya pelan, namun penuh dendam. "Aku ingin dia menyesal memilih wanita itu." Choi tersenyum puas. "Kalau begitu, waktunya kita bergerak." Ia menekan tombol di layar. Tampak foto keluarga Encai, termasuk ayahnya yang memukul Jaemin. Ini akan menjadi bahan bakar yang sangat panas. "Presiden ternyata disiksa keluarga istri. Apakah Presiden menyembunyikan skandal besar?" Putra Presiden menikah diam-diam dengan wanita misterius. Siapa dia sebenarnya? Suami ditampar, menantu negara dipermalukan. Keluarga istri tak tahu jati diri menantu. Foto Jaemin basah hujan dengan lebam di pipi tersebar luas.
Foto ayah Encai memukulnya terpampang besar di beberapa portal berita. Blue House gempar. Sekretaris Yo masuk terburu-buru. Tuan muda, media geger. Mereka mulai menyerang keluarga Nyonya Encai. Encai menutup dada, wajahnya pucat. Tidak, apa ini? Jaemin mendekat dan memegangi wajah istrinya. Ini bukan salahmu, aku akan mengurus semuanya. Namun Encai menggeleng keras. Tapi keluargaku, mereka bisa ditangkap, mereka... Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Air matanya jatuh deras. Presiden Lee memanggil pasangan itu ke ruang rapat. Seseorang mencoba menjatuhkan kita, katanya dengan suara gelap. Ia menatap Jaemin dekat-dekat. Ini akibat dari penyamaran konyolmu. Jaemin diam, menerima. Presiden lalu menatap Encai. Dan ini akan membuat keluargamu terancam. Untuk melindungi mereka dan negara, kau mungkin harus melakukan hal yang sangat sulit. Encai menatapnya bingung. Presiden berkata pelan tetapi tegas. Pertimbangkan untuk bercerai sementara. Ruangan itu membeku. Jaemin membanting meja. Ayah, tidak. Tapi Presiden menatap mereka dengan tajam. Ini demi keselamatan negara dan demi keselamatan keluarganya. Encai perlahan menatap suaminya. Matanya penuh luka. Jaemin, apakah ini yang terbaik? Air mata Jaemin jatuh. Ia menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah takut kehilangan. Tidak, kita tidak bercerai. Kita hadapi ini bersama. Tapi Presiden berkata dingin, keputusan harus dibuat cepat. Musuh sudah bergerak, dan kalian berada dalam bahaya besar. Di kamar mereka malam itu, suasana yang biasanya lembut berubah menjadi tegang. Encai duduk di tepi ranjang, wajah pucat. Jika dengan bercerai, keluarga kita aman, negara aman, apa salahnya? Jaemin memandangnya kaget, terluka. Kau memilih untuk meninggalkanku. Bukan begitu, Encai menjerit kecil. Aku takut, aku tidak mau keluargaku dipenjara. Aku tidak mau masyarakat membenciku. Jaemin mendekat, suaranya bergetar. Lalu aku, apakah kau juga tidak takut kehilangan aku? Kalimat itu membuat Encai terdiam lama. Air matanya jatuh satu persatu. Aku mencintaimu, tapi aku juga takut. Jaemin menariknya dalam pelukan. Kau tidak akan kehilangan aku, dan aku tidak akan melepaskanmu, tak peduli apapun yang terjadi. Namun di luar jendela kamar mereka, seorang sniper mengintai dengan teleskop jarak jauh. Seseorang benar-benar sedang memburu mereka. Bagian 2. Konflik makin memuncak. Musuh mulai menyerang. Publik mulai benci. Keluarga Encai dalam bahaya. Dan perceraian mulai masuk sebagai ancaman nyata. Jika kamu ingin melanjutkan, tinggal bilang lanjutkan bagian 3. Bagian 3 akan mencakup Encai diculik musuh politik, rahasia besar presiden terbongkar, Jaemin harus memilih, menyelamatkan negara atau istrinya. Keluarga Encai terlibat, koneksi gelap masa lalu. Siap lanjut? Anda bilang, ya. ChatGPT bilang, baik, ini lanjutan bagian 2, versi panjang, intens, emosional, sesuai alur yang sudah berjalan. Akan tetap panjang, namun agar tidak memotong di tengah, nanti bisa lanjut ke bagian 3 jika kamu ingin meneruskan lagi. Bagian 2 versi panjang, intens, emosional, sesuai alur yang sudah berjalan. Hujan turun deras di Seoul malam itu, seperti ingin menghapus jejak pertengkaran yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Di lantai 3 rumah keluarga Yo, suasana masih tegang. Suara pecahan gelas di ruang tamu belum sempat dibersihkan. Semua orang berlalu begitu saja, seolah kejadian tadi bukanlah sesuatu yang akan membekas. Tapi bagi Yoon Ha-yeon, itu sangat membekas. Ia berdiri memandangi jendela, kedua tangannya menggenggam pakaian suaminya, rak yang masih penuh dengan jaket, hoodie lusuh, dan seragam penjual sate. Meski suaminya hanya berpura-pura menjadi pedagang kaki lima, pakaian itu memiliki aroma yang membuat hati hangat. Bau arang, saus kacang, sedikit asap, sedikit hujan, bau perjuangan.
Namun malam itu, semua bau itu terasa pahit. Ucapan ibunya terus terulang. Kau harus ceraikan dia sebelum harga dirimu hancur total, Hayon. Dia bukan siapa-siapa. Dan tatapan ayahnya. Keluarga kita tidak dibangun untuk menampung orang rendahan seperti dia. Hayon memejamkan mata keras-keras. Tidak ada yang tahu, dia bukan orang rendahan, tapi rahasia itu bukan miliknya untuk dibuka. Itu milik Park Do-jin sendiri, suami yang ia cintai, suami yang menyamar sebagai penjual sate demi mengenal keluarga istrinya, demi memastikan bahwa mereka tidak peduli pada status, tapi pada hati. Ironisnya, yang ia temukan justru kebalikannya. Hayon menahan napas. "Opah, kau baik-baik saja di luar sana?" Di sisi lain kota, hujan membasahi jaket tipis Do-jin. Ia berjalan tanpa payung di trotoar, menuruni jalan kecil menuju halte yang sudah kosong. Suara hujan menutupi degup jantungnya yang kacau. Di tangan kanannya masih ada kotak kecil berisi cincin kawin Hayon, cincin yang dilepas istrinya saat mereka dipaksa berdebat di ruang tamu beberapa jam lalu. Bukan karena Hayon ingin melepasnya, tapi karena ibunya memaksa. Kau membuatnya memilih, dan dia tidak punya kuasa menolak orang tuanya, pikir Do-jin. Ia meremas kotak itu. Aku tidak boleh marah padanya. Aku marah pada diriku karena membuatnya menghadapi dua kehidupan yang berbeda. Walau hatinya hancur, ia tetap mencoba tersenyum. Karena sebuah pesan masuk. Nama di layar membuat napasnya membeku. Presiden Park Jang-hun, ayah Do-jin. Do-jin mengusap air hujan yang menetes dari rambutnya, lalu mengangkat. "Ayah," suara di seberang tegas, dingin, tapi mengandung sedikit kekhawatiran yang hanya bisa dirasakan seorang anak. "Kau jadi pulang ke Blue House malam ini?" Do-jin menutup mata. "Belum. Ada urusan." "Urusan dengan keluarga Yu?" Ia tidak menjawab. Ayahnya mendesah pendek. "Do-jin, kalau mereka memperlakukanmu tidak pantas, kau tahu kau tidak perlu menahan diri." Do-jin tertawa kecil, pahit. "Kalau aku menunjukkan siapa aku, penyamaranku tidak ada gunanya. Penyamaranmu sudah terlalu lama. Masih belum cukup untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Ada jeda. Dan bagaimana mereka memperlakukan Hayon?" tanya ayahnya akhirnya. Do-jin menatap langit. Hujan turun makin lebat. "Mereka tidak mencintai putri mereka," jawabnya lirih. "Mereka hanya mencintai nama belakang mereka." Keesokan paginya, badai baru dimulai. Jam baru menunjukkan pukul 6.10 ketika bel pintu rumah keluarga Yu berbunyi keras. Hayon, yang hampir tidak tidur semalaman, segera bangun dan turun. Ketika ia membuka pintu, jantungnya langsung berhenti. Do-jin berdiri di depan pintu dengan tubuh basah kuyup, wajah pucat, dan mata merah. "Opah," Hayon menutup mulutnya terkejut. "Kau kehujanan?" "Kamu di luar semalaman?" Namun, sebelum ia bisa menarik tangan suaminya, suara ibunya menggema tajam di belakang. "Iya, kenapa kau kembali ke sini?" Do-jin menunduk sopan. "Saya datang untuk bicara." "Tidak ada yang perlu dibicarakan." Ibunya menyilangkan tangan. "Kau pikir kami akan menerimamu kembali setelah kau membuat keributan semalam? Aku tidak. Tutup mulutmu." Hayon mengambil langkah maju, berdiri di antara mereka. "Ibu, jangan seperti ini. Aku mohon." Ibunya menatap putrinya tajam, lebih tajam dari pisau manapun. "Hayon, ini hari ini. Kau ajukan surat cerai. Titik." Suasana langsung hening. Napas Hayon tercekat. Do-jin menatap istrinya dengan tatapan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Campuran sakit, takut, dan menerima. Seolah ia siap disingkirkan kapan saja. Hayon menatap suaminya balik. Air mata mulai menggenang. "Opah, jangan dengarkan dia. Aku tidak." Namun ibunya menarik Hayon keras. Do-jin spontan maju, hendak melindungi istrinya. Tapi ayah Hayon muncul dari balik pintu dan menahan dadanya. "Cukup, kau tidak punya tempat di rumah kami." Do-jin menelan ludah. Ini adalah titik di mana ia bisa memanfaatkan identitas aslinya. Mengakhiri segalanya dalam satu kalimat. "Aku adalah putra Presiden Korea Selatan. Aku lebih berkuasa dari siapapun di rumah ini."
Tapi ia tidak mengatakannya, karena kalau ia mengatakannya, semua yang ingin ia ketahui akan hilang. Dengan suara rendah, ia hanya berkata, "Aku ingin bicara berdua dengan istriku, hanya 5 menit." Ibunya menggeleng keras, ayahnya menggeleng, dan Hayon menangis. "Oh Pak, aku ikut." Tidak, tidak boleh begitu. Ia bukan laki-laki yang akan membuat istrinya melawan keluarganya demi dirinya. Ia bukan laki-laki yang akan membuat hidup Hayon makin sulit. Dengan sedikit gemetar, Dojin melepas tangan Hayon. "Tidak apa-apa," katanya lembut. "Aku akan pergi." Air mata Hayon jatuh. "Oh Pak," Dojin tersenyum tipis, senyuman yang paling hancur dalam hidupnya. "Kalau kau memang ingin menceraikanku, aku akan menunggu jawabanmu sendiri, bukan jawaban mereka." Ia memutar badan dan pergi tanpa melihat ke belakang. Ibunya menutup pintu dengan keras, seolah menutup babak dalam hidup sang menantu yang tidak pernah mereka inginkan. Hayon jatuh berlutut, memegangi dadanya yang terasa seperti diremas dari dalam. "Oh Pak, jangan pergi." Tapi suara mobil tua Dojin terdengar menjauh. Dan saat itu, Hayon tahu, ia tidak akan bisa membiarkan pria itu pergi. Tidak setelah semua yang telah dilakukan Dojin demi melindungi hatinya. Tanpa pikir panjang, ia bangkit, berlari keluar rumah, tanpa sepatu, tanpa payung. "Opa!" Namun jalanan sudah kosong, mobil itu sudah hilang, dan hujan turun lagi seperti malam sebelumnya, seperti hati yang kembali retak. Sementara itu, Dojin tidak pergi ke rumah kontrakannya. Ia mengemudi ke arah lain, ke sebuah tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi dalam kapasitas sebagai dirinya sendiri. Gerbang besar di depannya dijaga ketat. Para pengawal berdiri tegap. Saat mobil tua itu berhenti, para penjaga langsung kebingungan. Namun ketika Dojin membuka pintu dan turun, seluruh penjaga langsung membungkuk serempak. "Selamat datang kembali, Tuan Muda Park Dojin." Dojin menatap rumah besar itu. "Nanti malam," katanya pelan, "aku perlu bertemu ayah." Salah satu pengawal mengangguk. "Baik, Tuan Muda." Saat ia hendak masuk, sekretaris pribadi ayahnya mendekat. "Tuan Muda, apa saya harus menyiapkan pengacara untuk urusan perceraian?" Dojin berhenti melangkah. Mata sekretaris membesar. "Maksud saya dengar dari Presiden bahwa Anda memiliki masalah dengan istri Anda." Hening. Lalu Dojin menatapnya dengan mata yang tajam dingin. "Tidak akan ada perceraian." "Tapi..." "Tidak ada." Suara Dojin menggema di aula besar itu. Sekretaris itu menunduk dalam. "Baik, Tuan Muda." Dojin menggenggam tangan kirinya. Jemarinya gemetar, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan Hayon. "Aku tidak akan melepasnya, tidak sampai aku sendiri mendengar kata-kata itu dari mulutnya." Ia mengangkat wajah, menatap kaca besar di ujung koridor. Bayangan dirinya terlihat, bukan penjual sate, bukan pria sederhana yang mudah diremehkan, tapi putra Presiden Korea Selatan, pewaris politik paling kuat di negara itu. Saatnya bermain di medan yang lebih besar. Kalau keluarga Yo ingin perang, ia tidak akan mundur. Pagi itu, Seoul tampak seperti kota yang sedang menahan napas. Langit mendung, udara lembab, dan angin berembus seolah membawa tanda-tanda baru. Tapi badai yang paling besar bukan di langit, melainkan di kehidupan keluarga Yo dan Park. Hari itu adalah permulaan dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Hayon duduk di meja makan, namun ia tidak menyentuh makanannya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, bibirnya pecah. Ia tidak tidur semalam. Ibunya menatapnya lama, lalu meletakkan sendok. "Jangan tunjukkan wajah depresi seperti itu. Kita hanya menyelamatkan hidupmu." Hayon mengangkat kepala. "Dengan merenggut suamiku dari hidupku?" Ibunya menghela napas frustrasi. "Suamimu, dia bahkan bukan siapa-siapa." Hayon menggeleng. "Kalian tidak mengenalnya. Kalian tidak tahu apa dia lakukan selama ini untuk..." "Tolong jangan berbicara tentang dia lagi," potong ayahnya dingin.
Kami sudah memutuskan, kau ajukan cerai sebelum keluarga kita tampak memalukan. Hayon ingin membanting meja, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa keluarga mereka lah yang memalukan karena menilai manusia dari status bukan hati. Tapi tepuk pintu depan menghentikan semuanya. Brak! Suara itu keras, kasar, menggetarkan seluruh rumah. Ibu Hayon mengernyit. Siapa yang mengetuk seperti itu pagi-pagi? Pelayan berlari dan membuka pintu. Dan sosok yang berdiri di luar membuat seluruh keluarga Yo terpaku. Blank, blank, blank. Seorang pria paruh baya dengan setelan hitam rapi membungkuk sopan. Selamat pagi, saya Sekretaris Kang dari kantor kepresidenan. Ibunya langsung berdiri. Wajahnya berubah panik, antara bingung dan tersanjung. Kepresidenan, untuk apa? Sekretaris Kang tersenyum kecil. Presiden ingin mengundang keluarga Yo untuk makan malam pribadi di kediaman resmi malam ini. Mata ayah Hayon membesar. Presiden mengundang kami. Iya, Tuan Yo. Ibunya hampir terjatuh dari kursi. Tetapi, bagaimana? Apa? Untuk acara apa? Sekretaris Kang melihat sekitar, lalu mendekat sedikit. Presiden Park ingin berdiskusi mengenai urusan keluarga. Hening. Urusan keluarga? Ayah Hayon menelan ludah. Keluarga yang mana? Sekretaris Kang menatapnya tajam. Urusan keluarga menantu. Ibunya memucat. Hayon gugup. Apakah ini tentang Dojin? Ayahnya tertawa kecil, kikuk. Menantu, Anda salah orang. Menantu kami hanya penjual sate biasa. Sekretaris Kang mengangkat alis dengan elegan namun tajam. Apakah Anda yakin ingin mengulangi kalimat itu di depan presiden sendiri nanti malam? Dar. Seluruh ruangan membeku. Ibu Hayon meremas sisi meja. Apa maksud Anda? Sekretaris Kang melipat tangan di depan tubuhnya dengan formalitas khas pejabat tingkat tinggi. Presiden Park Jang-hun meminta saya memastikan keluarga Yo hadir malam ini. Dan beliau menekankan, sangat menekankan, bahwa menantu Anda, Park Dojin, wajib hadir. Jantung keluarga Yo serempak runtuh. Mereka saling memandang seperti baru mengetahui bahwa bom telah meledak di ruang tengah tanpa peringatan. Dan Hayon menutup mulutnya dengan kedua tangan. Opa, akhirnya kau berhenti menyamar. Tidak, ini bukan caramu. Ini pasti ayahmu. Sekretaris Kang membungkuk. Sampai jumpa malam nanti, dress code formal. Sementara itu, di tempat lain, Park Dojin berdiri di depan kaca besar mengenakan setelan hitam khusus yang selama ini tidak pernah ia pakai sejak memulai penyamarannya. Lehernya dihiasi dasi satin silver, siluetnya tegap, mata tajam, aura pejabat tinggi terpancar kuat dari dirinya. Ayahnya, Presiden Park Jang-hun, berdiri di belakangnya sambil mengancingkan jasnya sendiri. Kau siap? Tanya ayahnya. Dojin tidak menjawab langsung. Seharusnya aku tidak menyeret Hayon dalam kerumitan keluargaku, gumamnya. Tapi keluarganya menyeretmu lebih dulu, jawab ayahnya pelan. Dojin menatap pantulan ayahnya di kaca. Jangan terlalu keras pada keluarga Yo nanti. Aku tidak ingin Hayon terluka. Ayahnya mengangkat alis. Itu akan sulit. Mereka meremehkan putra presiden seolah kau tidak ada harganya. Dojin tersenyum tipis. Itu memang tujuanku dalam penyamaran. Tapi mereka tidak hanya meremehkanmu, Jin-ah, mereka menyakiti istrimu. Dojin terdiam. Ayahnya mendekat dan menepuk bahunya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarga presiden. Dojin menatap ayahnya dengan sesuatu yang hampir seperti rasa bersalah. Bagaimana jika Hayon berpikir aku memanfaatkan kekuasaan? Kalau dia wanita yang tepat untukmu, dia akan mengerti bahwa kau melakukannya untuk melindunginya. Hening. Dojin menghela nafas panjang. Aku hanya ingin dia merasa aman, bukan takut padaku, bukan takut pada keluarga besar kita. Ayahnya menepuk bahunya sekali lagi. Kalau begitu, tunjukkan padanya siapa dirimu sebenarnya. Tapi tetap jadi dirimu yang lembut. Jangan jadi monster politik seperti ayahmu. Dojin tersenyum. Tidak ada yang bisa membuatku seperti ayah. Aku tersinggung, jawab sang presiden, namun dengan senyum kecil.
Keduanya berjalan keluar ruangan, bukan sebagai presiden dan pewarisnya, tapi sebagai seorang ayah dan anak yang bersiap melindungi orang yang mereka cintai. Malam tiba, gerbang kediaman presiden dibuka lebar. Mobil keluarga Yo masuk perlahan, melewati barisan pengawal. Ibunya memegang dada. Apa presiden benar-benar ingin melihat kita? Ini gila, ini tidak masuk akal. Ayahnya lebih pucat dari biasanya. Kalau ini karena dia, kita akan berhenti. Hayon memotong tegas. Jangan mengatakan hal buruk tentang suamiku sekali lagi. Mobil berhenti. Mereka turun. Begitu masuk aula depan, suara langkah sepatu bergema dari arah tangga besar. Semua orang menoleh. Dan di sanalah Park Do-jin berdiri. Dengan setelan resmi, dengan postur seorang pewaris kekuasaan, dengan aura seorang penguasa masa depan. Ibu Hayon menjatuhkan tasnya. Ayahnya hampir tersedak napas. Hayon tertegun, menahan air mata yang langsung menggenang. Do-jin tidak tampak seperti penjual sate. Tidak ada sedikit pun sisa penyamaran itu. Yang berdiri di hadapan mereka adalah orang yang benar-benar berbeda. Namun, matanya tetap sama. Lembut, hangat, penuh cinta. Mata yang Hayon kenal. Do-jin menuruni tangga perlahan. Semua pengawal menunduk, sampai akhirnya ia berdiri tepat di depan keluarga Yo. Ia menghentikan langkah, dan dengan suara tenang, namun penuh wibawa, ia berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri dengan benar." Hening mencekam. "Nama saya Park Do-jin, putra satu-satunya Presiden Korea Selatan." Ibunya langsung jatuh terduduk. Ayahnya terhuyung dan memegang tiang untuk tidak jatuh. Hayon menutup mulutnya sambil menangis. Dan Do-jin menatap mereka satu persatu, tegas, dingin, namun masih sopan. Kemudian ia menoleh pada Hayon. Tatapannya berubah lembut, sangat lembut. Ia mendekat pelan, lalu berkata dengan suara yang nyaris pecah karena menahan emosi. "Dan aku adalah suami dari wanita yang kalian rendahkan." Hayon menangis semakin keras. Semua rahasia terungkap, semua kedok runtuh, dan malam itu menjadi malam yang akan mengguncang masa depan kedua keluarga. Aula makan kediaman presiden malam itu tampak seperti medan perang yang dibungkus emas. Lampu gantung kristal berkilau, pengawal berdiri tegak di setiap sudut, dan meja panjang setinggi pinggang dipenuhi peralatan makan perak yang memantulkan cahaya tajam. Tapi yang paling tajam di ruangan itu bukanlah peralatan makanan, melainkan tatapan Presiden Park Jang-hun. Ia duduk di kursi utama, wajahnya tenang namun dingin. Ketenangannya bukan ketenangan damai, tapi ketenangan berbahaya yang menciptakan tekanan di udara. Di kiri kanannya duduk para staf senior, namun tidak satu pun berani berbicara. Keluarga Yo masuk dengan tubuh gemetar. Hayon berjalan paling belakang, mencari sosok Do-jin. Dan ketika ia melihat suaminya berdiri di sisi ayahnya, mengenakan jas hitam formal seperti pewaris kerajaan, jantungnya kembali bergetar. Do-jin dan Hayon saling menatap. Sekilas, singkat, tapi penuh rindu. Namun tatapan itu segera terhenti ketika presiden berbicara. "Selamat datang, Tuan dan Nyonya Yo." Suara presiden terdengar datar, namun otoritasnya bergema. Ayah Hayon menunduk begitu rendah hingga punggungnya hampir patah. Ibunya gemetar luar biasa. "Terima kasih sudah mengundang kami, Yang Mulia." "Saya bukan raja," potong presiden dingin. "Hanya manusia yang cukup sibuk untuk tidak suka basa-basi." Ibunya tercekat. Maafkan kami." Presiden menunjuk kursi. "Duduklah." Mereka duduk. Tangan Nyonya Yo bergetar saat menyentuh sendok. Namun presiden belum mengizinkan makan. Ia menatap mereka lama, sangat lama, hingga nafas mereka hampir putus. "Aku mau memastikan sesuatu," katanya akhirnya. "Apa benar kalian semua memaksa putri kalian menceraikan menantu saya?" Tuan Yo menelan ludah. Itu cuma kesalahpahaman." "Kau menyebutnya kesalahpahaman?" Presiden menyandarkan tubuh. Tatapannya menusuk. "Kalian mengusirnya dari rumah kalian. Itu fakta." Nyonya Yo menunduk semakin rendah. "Bukan itu maksud kami, Yang Mulia."
Presiden mengangkat tangan. Jangan bohong. Semua membeku. Anak saya, ia menatap Dojin sebentar, tapi saya tidak. Suasana menjadi mematikan. Presiden mengetuk meja ringan. Sekretaris Kang, sekretaris pribadi yang tadi pagi datang ke rumah keluarga Yo, maju sambil membawa map hitam. Buka dan bacakan. Hayon langsung tegang. Ayah dan ibunya pucat seperti mayat. Sekretaris membuka halaman pertama. Investigasi awal mengenai keluarga Yo menunjukkan 3 kali mengabaikan izin usaha tetangga kecil, 2 laporan karyawan yang disuruh kerja lembur tanpa gaji lembur, 1 insiden kekerasan verbal terhadap pelayan, dan cukup. Presiden mengangkat tangan. Semua orang terkejut, tapi yang paling pucat adalah keluarga Yo. Presiden menatap mereka tajam. Kalian terus merendahkan menantu saya. Padahal kalau saya mau, cukup 1 laporan kecil dari saya dan seluruh reputasi kalian runtuh. Ibunya langsung menangis. Ayahnya lututnya lemas. Tapi Presiden tidak peduli. Begini, ia menarik napas. Saya punya pertanyaan sederhana. Ia menatap mereka tepat di mata. Alasan kalian membenci Dojin karena dia kalian kira hanya penjual sate? Atau karena kalian benar-benar merasa lebih tinggi dari rakyat kecil? Ruangan hening. Tidak ada yang berani bernapas. Mata Presiden menyipit, dingin bagai es Siberia. Jika kalian pikir menantu saya tidak berharga hanya karena ia menutupi identitasnya, ia mendekat sedikit. Maka, kalian baru saja menunjukkan wajah asli kalian sebagai keluarga yang dangkal dan tidak berkarakter. Ibunya menangis terseduh. Ayahnya tertunduk dalam-dalam. Dan Hayon merasa seluruh tubuhnya bergetar antara takut dan malu. Karena orang tuanya benar-benar mempermalukan diri sendiri. Dojin menghela napas, lalu berdiri. Ayah, cukup. Presiden menoleh. Kau masih melindungi mereka? Dojin menatap keluarga Yu. Tidak, aku hanya ingin bicara sendiri. Presiden mengangguk dingin, lalu bersandar. Dojin berjalan mendekati meja, berdiri di depan Hayon dan kedua orang tuanya. Ia menatap mereka tanpa marah, tanpa kesombongan, hanya dengan luka. Pertama, aku meminta maaf karena tidak memperkenalkan diri dengan benar. Ayah Hayon menelan ludah. Anak muda, kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Itu karena aku sengaja menyembunyikannya. Dojin menatap mereka satu persatu. Aku ingin tahu, apakah kalian akan menerima seseorang yang kalian anggap biasa saja? Ia menghela napas berat. Ternyata aku salah. Ibunya terisak. Kami hanya ingin anak kami menikahi pria yang setara. Dojin menggeleng. Setara, ikatan pernikahan bukan soal setara di mata masyarakat. Itu soal hati. Kemudian ia menatap Hayon. Tatapannya melembut secara drastis. Tapi aku yang salah. Hayon menegang. Opa, apa maksudmu? Aku menempatkanmu di posisi yang sulit. Aku membuatmu dicaci oleh keluargamu sendiri. Aku membuatmu menangis, terluka dan terhimpit. Ia mendekat dan berlutut sedikit, agar sejajar dengannya. Seharusnya aku melindungimu. Air mata Hayon langsung jatuh. Suasana berubah mengharukan. Bahkan Presiden menatap mereka diam-diam, menyembunyikan kebanggaan kecil pada putranya. Dojin melanjutkan dengan suara bergetar. Hayon, aku tidak akan menerima perceraian itu. Ibunya sontak terkejut, tapi Dojin mengangkat tangan. Tolong diam, ibu mertua. Semua pengawal menahan napas. Tidak ada orang berani berkata begitu pada Nyonya Yu. Hayon, Dojin menatap istrinya langsung ke mata. Kalau kau yang mengatakannya, aku akan menerimanya. Tapi bukan dari mereka. Hayon menangis makin keras. Aku tidak mau cerai. Aku hanya takut. Tahu kenapa aku menyamar sebagai penjual sate? Dojin tersenyum pelan. Sebab aku ingin mendekatimu tanpa gelar, tanpa tekanan, tanpa politik. Ia menahan tangannya. Aku mencintaimu, bukan sebagai pewaris presiden, tapi sebagai laki-laki biasa. Hayon menutup wajah sambil menangis.
Ini terlalu banyak, terlalu menyentuh, terlalu memecahkan hatinya. Suasana mulai hangat, hingga Presiden mengetuk meja keras sekali. Brak! Semua terlonjak. Baik, katanya pelan namun menggetarkan ruangan. Sekarang giliranku bicara. Semua membisu. Saya tidak memanggil kalian hanya untuk meminta maaf atau memberikan ceramah. Ia berdiri dengan wibawa seorang komandan perang. Saya memanggil kalian karena saya ingin mengajukan syarat. Ayah dan Ibu Yo menegang. Syarat? Presiden menatap mereka dengan tajam. Jika kalian ingin tetap menjadi mertua dari calon pemimpin negara, ia menyandarkan tangan di meja. Kalian harus memenuhi permintaan saya. Hayon dan Dojin saling menatap, kaget. Ayah Hayon gemetar. Permintaan apa? Presiden tersenyum tipis, senyum politik yang membuat siapapun berkeringat. Permintaan pertama, kalian harus meminta maaf kepada menantu saya secara resmi. Ibunya menutup mulut, ayahnya pucat seperti kain. Permintaan maaf. Kedua, lanjut Presiden, mulai hari ini kalian tidak lagi mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Ibunya langsung gemetar keras. Ketiga, Presiden mencondongkan tubuh, matanya berkilat bahaya. Kalian harus mengungkapkan satu rahasia besar yang selama ini kalian sembunyikan dari putri kalian. Semua terdiam. Hayon perlahan menoleh ke orang tuanya. Apa? Rahasia apa yang dimaksud Presiden? Ayah dan ibunya saling pandang dengan wajah panik. Itu bukan ekspresi orang yang bingung, itu ekspresi orang yang ketahuan. Presiden meletakkan kedua tangannya di punggung. Ya, rahasia itu. Ia tersenyum sinis. Saya sudah tahu semuanya. Hayon menggigil. Apa? Omah, apa yang ayah sembunyikan dariku? Ayahnya mencoba berbicara, namun tidak ada suara keluar. Nyonya Yo menutup wajah, menangis. Dojin menatap Hayon dengan cemas. Hayon, aku juga tidak tahu. Presiden berjalan perlahan di belakang mereka, seperti predator yang mengamati mangsa. Kemudian, ia menghentikan langkahnya. Putriku Hayon, katanya tenang namun menghancurkan. Kau menyangka suamimu satu-satunya orang yang bersembunyi di balik identitas. Tapi kau salah. Hening mematikan. Presiden memandangi keluarga Yo dengan tatapan membunuh. Orang tuamu juga menyimpan rahasia. Rahasia besar tentang siapa dirimu sebenarnya. Hayon menutup mulut. Seluruh ruangan membeku. Dan Presiden menambahkan, rahasia yang bisa mengubah seluruh hidupmu. Rumah keluarga Kim malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun tanpa belas kasihan, petir membelah langit seperti prolog dari sebuah bencana yang telah lama ditunda, dan kini waktunya tiba. Jiho berdiri di depan pagar mansion keluarga Kim, masih mengenakan hoodie lusuh penjual sate. Di tangannya, sebuah map hitam tebal, bukti kebenaran yang sudah ia kumpulkan berbulan-bulan. Wajahnya basah oleh hujan, tapi matanya menyala. Malam ini semuanya selesai. Ia melangkah masuk. Kim Seoyeon, ibu mertuanya, sedang menunggu di ruang tamu mewah. Aroma parfum mahal dan nada bicara ketus membuat ruangan itu terasa seperti arena persidangan. Kalau kau datang untuk memohon, katanya sambil menyeruput teh, aku beritahu dari awal. Terlambat. Besok pagi, kami umumkan perceraian kalian. Presiden pun tidak bisa membatalkannya. Jiho tertawa kecil, datar. Tidak perlu besok, Bu. Justru malam ini, saya datang untuk mengakhiri semuanya. Seoyeon mendengus. Akhiri apa? Statusmu sebagai menantu yang kalian jajah seenaknya, potong Jiho. Untuk pertama kalinya, Seoyeon terlihat terganggu. Jiho membuka map hitamnya, lembaran demi lembar jatuh ke meja marmer mahal keluarga itu. Dokumen rekening gelap, transaksi ilegal proyek kementerian, catatan manipulasi anggaran, semua milik keluarga Kim. Seoyeon mulai gemetar. Dari mana kau dapat? Saya bukan penjual sate biasa, Jiho mendekat. Seharusnya Anda paham itu dari awal.
Tiba-tiba, suara langkah tergesa-gesa terdengar dari tangga. Kim Tae-rin berdiri di sana, rambut basah oleh hujan, wajahnya pucat oleh kecemasan. "Ji-ho, jangan bilang kau melakukan sesuatu yang gila." Ji-ho menatapnya, lembut, luka, marah, takut kehilangan. "Tae-rin, aku sudah bertahan sejauh ini, tapi keluargamu sudah melewati batas." Tae-rin menatap dokumen-dokumen itu. Ini bisa menghancurkan ibuku, keluargaku. Lalu bagaimana dengan aku?" Ji-ho mengeluarkan satu lembar terakhir. Bagaimana dengan fakta bahwa mereka ingin membuatmu menceraikanku tanpa alasan, hanya karena aku tidak sesuai standar? Suara di ruangan berubah hening, hanya suara hujan. Tae-rin menutup mulutnya dengan tangan, menangis pelan. "Ji-ho, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Ji-ho mendekat, menyentuh bahunya. "Aku tidak akan melawan keluargamu, tapi aku juga tidak akan lagi dibiarkan diinjak." Pintu ruang kerja terbuka. Kim Kang-hun, ayah mertua sekaligus ketua partai, muncul dengan tubuh bergetar, wajah dipenuhi keringat dingin. Seseorang telah mengirimkan file yang sama ke ponselnya beberapa menit sebelumnya. "Hei, anak muda," suaranya parau. "Kau mengerti apa akibatnya kalau hal ini bocor?" Ji-ho menatap langsung ke mata pria itu. "Saya sangat mengerti, Pak. Lebih dari siapapun. Apa maumu? Uang, jabatan, proyek? Katakan." Ji-ho menggeleng. "Saya hanya ingin satu hal, jangan campuri pernikahan kami." Ayah mertuanya menegang. "Lepaskan Tae-rin dari ambisi politik kalian. Aku tahu kalian ingin menikahkannya pada anak konglomerat lain untuk memperkuat aliansi." Ji-ho membentak. "Itu semua demi kekuasaan kalian, bukan demi kebahagiaannya." Kang-hun memukul meja. "Kau tidak tahu apa-apa tentang dunia politik." "Saya tahu cukup banyak, karena saya sebenarnya dibesarkan di sana." Tae-rin dan kedua mertuanya membeku. Ji-ho mengeluarkan satu kartu terakhir, sebuah lencana khusus, bukan lencana biasa, lencana kantor keamanan negara. "Jangan bilang." Ayah mertuanya mundur selangkah. Ji-ho menghela napas. "Saya bukan penjual sate. Itu cuma penyamaran. Presiden menugaskan saya untuk mengawasi keluarga politisi besar yang dicurigai melakukan transaksi tersembunyi." Ia menatap mereka satu persatu. "Dan kalian berada di daftar teratas." Seo-yeon tak sanggup bicara. Kang-hun terduduk, wajahnya pucat. Tae-rin gemetar hebat. "Jadi, dari awal kau menikah denganku karena tugas." Suaranya pecah, penuh luka. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari semua upaya penghinaan keluarganya. Ji-ho menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara paling jujur yang pernah ia keluarkan. "Aku mungkin menikah karena tugas, tapi aku jatuh cinta padamu bukan karena tugas." Air mata Tae-rin mengalir lebih deras. Ketegangan belum selesai. Ayah mertuanya bangkit sambil mengepalkan tangan. "Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan keluarga ini?" teriaknya. Ia menekan tombol di samping meja. Dalam hitungan 3 detik, belasan bodyguard masuk. Tae-rin berteriak panik. "Apa? Jangan! Dia tidak bermaksud!" Ayahnya mengabaikannya. "Tangkap dia! Sita semua dokumen itu!" Ji-ho menghela nafas panjang. Ia tidak ingin melakukan ini, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya dipenjara oleh keluarga korup. "Aku tidak ingin merugikan siapapun," katanya pelan, "tapi kalian memaksa." Ia menekan tombol kecil di ponselnya. Dalam 10 detik, sirene polisi terdengar dari jauh. Semakin dekat, semakin keras, semakin tak terhindarkan. Pintu rumah dihantam dari luar. Satuan investigasi khusus masuk dengan senjata dan rompi taktis. "Kim Kang-hun, Anda ditahan atas dugaan korupsi, manipulasi anggaran, dan penyalahgunaan kekuasaan." Seo-yeon menjerit histeris. Tae-rin memeluk dirinya, tidak mampu berkata apa-apa. Ayahnya mencoba kabur, tapi langsung dijatuhkan ke lantai. Hula balu, tangisan, teriakan. Ji-ho berdiri diam di tengah kekacauan itu.
Beberapa jam kemudian, mansion itu sunyi. Polisi telah pergi membawa ayah mertuanya. Seoyen syok dan dibawa ke rumah sakit. Taerin duduk di sofa, tatapannya kosong. Jiho ingin mendekati, tapi ragu. Aku minta maaf, katanya lirih. Taerin menggereng pelan. Jangan minta maaf, semua ini memang harus terjadi. Ia menarik nafas dalam-dalam. Tapi untuk sementara, aku ingin sendiri. Jiho menunduk. Kalau itu yang kamu mau. Bukan karena aku membencimu, Taerin berkata dengan suara lembut namun tegas. Aku hanya butuh waktu untuk berdamai dengan semuanya. Dengan kebohongan, dengan tugasmu, dengan perasaanku. Jiho mengangguk. Taerin berdiri dan berkata pelan, untuk sekarang jangan hubungi aku dulu. Lalu ia pergi ke kamarnya, meninggalkan Jiho sendirian di ruang keluarga besar itu, ditemani sisa-sisa petir malam yang belum sepenuhnya padam. Jiho memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada diremehkan. Jarak, kesunyian, dan kemungkinan kehilangan wanita yang ia cintai. Malam itu, bukan hanya keluarga Kim yang runtuh, hati Jiho juga runtuh.